Di sekolah kebaikan diperlihatkan Profesor Dovi sedang menunjukkan sebuah kolam ikan harapan. Ikan-ikan yang ada di kolam itu dapat mengabulkan semua keinginan bagi mereka yang benar-benar memiliki harapan yang kuat. Satu persatu, siswa dari sekolah kebaikan pun maju. Dan sampailah pada Egy. Egy berharap untuk bisa pulang dari sana. Keinginan yang disebutnya adalah agar kita semua bisa pulang. Kemudian ikan-ikan membentuk pusaran yang sangat kuat dan menarik tangan Egy. Kemudian muncullah sosok makhluk dari dasar kolam, yang ternyata makhluk itu adalah salah satu siswa yang terjebak 100 tahun di dalam kolam tersebut karena telah 3 kali gagal dalam ujian. Dan Egy telah mengabulkan harapan gadis tersebut untuk bisa pulang. Tak lama kemudian tiba-tiba burung setim datang menghampiri Egy yang membuat semuanya ketakutan. Egy pikir burung itu akan memakannya, tapi saat Egy melihat mata burung itu, Egy tahu jika burung itu adalah Egor. Dengan hati-hati Egy mencoba mendekati burung itu sambil berjanji kalau ia akan membebaskannya. Namun tiba-tiba Pedros datang dengan membawa pedang Excalibur lalu melemparnya dan seketika burung itu pun lenyap. Tentu saja Egy menjadi sangat marah yang kemudian meninju tepat di wajah Tedros. Situasi pun menjadi tak terkendali hingga akhirnya Profesor Dovi meminta yang lain untuk kembali ke asrama, sedangkan ia akan mengajak Egy untuk berbicara. Saat itu Egy pun langsung menuntut pertanyaan kepada Profesor Dovi, apakah ini yang disebut dengan sekolah kebaikan, menghukum orang yang tak bisa memenuhi tuntutan sekolah. Profesor Dovi pun berusaha menjelaskan jika dulu sekolah ini pernah memilih orang yang benar-benar memiliki hati yang baik dan tulus, tapi semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Lalu setelah sekian lama sekolah membawa Egy sebagai murid baru yang memiliki kepribadian baik tanpa pamrih serta empati yang sangat kuat. Jadi Profesor Dovi memohon kepada Egy agar berhenti meminta untuk pulang karena ini saatnya merubah kerusakan yang ada. Di jam istirahat, Egy dan Sophie pun bertemu, kemudian bercerita satu sama lain tentang pengalaman mereka hari itu. Di sana mereka juga bertemu dengan Tedros, tapi karena murid kejahatan dan kebaikan tidak bisa berinteraksi, Sophie pun harus mendapatkan hukuman, yaitu dibawa ke ruang jahanam. Di sana Profesor Leso malah memprovokasi Sophie. Dia mengatakan Sophie seharusnya sadar diri dengan tidak pernah mendekati Tedros karena murid jahat dan baik tidak akan pernah bersatu. Karena wajah cantik Sophie menutupi sifat murni jahatnya, Profesor Leso pun memotong rambut Sophie lalu pergi meninggalkannya. Melihat rambut yang selama ini ia banggakan, Sophie sempat terpuruk dan hampir menyerah. Tapi setelah dipengaruhi oleh Rafal, Sophie mendapat semangatnya yang baru dan berusaha menerima takdirnya di sekolah kejahatan dan akan tetap berupaya mengambil hati Tedros demi mendapatkan cinta sejatinya. Keesokan harinya semua murid berkumpul di aula untuk mendapatkan cahaya jari mereka agar kekuatan sihir bisa digunakan. Jarum yang digunakan untuk membuat cahaya antara sekolah kebaikan dan kejahatan pun berbeda. Saat ditusuk, murid dari sekolah kejahatan akan merasakan sakit, sedangkan dari sekolah kebaikan tidak akan merasakan apapun. Tak lama kemudian Sophie muncul dengan penampilan barunya. Hal itu membuat semua orang pangkling. Di depan Profesor Leso, Sophie pun menunjukkan bahwa ia sudah berubah menjadi sosok yang baru dan akan menerima takdirnya menjadi murid dari sekolah kejahatan. Sejak hari itu, Sophie menjadi pusat perhatian semua orang. Dari perubahan itu, Sophie mampu membuat para laki-laki yang ada di sekolahnya menjadi terpesona, dan Sophie juga berhasil damai dengan Hester dan kawan-kawannya. Melihat sahabatnya berubah menjadi pribadi yang aneh, Egy kemudian mengajak Sophie untuk berbicara.
berkata bahwa bukan seperti ini cara menarik perhatian Tedros. Dari pengalaman hidup keluarga Tedros di mana ayahnya diselingkuhi oleh istrinya yang cantik, sudah sangat pasti Tedros tidak akan mau memiliki pengalaman yang sama dan dia tidak akan mungkin mencintai seseorang karena kecantikannya. Demi mendapatkan cinta sejatinya, Sophie menghampiri Tedros yang saat itu sedang berlatih memanah. Di sana Tedros menjelaskan bahwa hanya orang yang berhati murni dan baiklah yang bisa melepaskan panah lurus mengenai sasaran. Berkat bantuan Egy, tantangan itu pun bisa dengan mudah dapat dilakukan oleh Sophie dan sejak saat itu Tedros pun mulai tertarik dengan Sophie. Setiap hari pun mereka selalu pergi bersama dan kebersamaan mereka membuat murid dari sekolah kebaikan dan kejahatan menjadi muak. Bahkan Tedros pun berani mengajak Sophie untuk berdansa di pesta sekolah kebaikan. Beatrix yang cemburu pun langsung datang dan memberikan pelajaran kepada Sophie. Namun hal itu langsung dicegah oleh Hester dan kawan-kawan karena mereka tak mau terjadi apa-apa dengan Sophie. Akibatnya kekacauan pun terjadi. Kemudian Tedros, Sophie, dan Egy pun dipanggil untuk menghadap para dewan guru dan kepala sekolah yang menentang hubungan Sophie dan Tedros karena memang tidak mungkin kebaikan dan kejahatan dapat bersatu. Tapi karena Tedros yakin kalau Sophie salah masuk sekolah dan mempunyai hati yang baik, kepala sekolah pun akhirnya memberikan syarat untuk membuktikan dan syarat yang harus dilakukan adalah trial by tell atau uji dongeng, di mana Sophie dan Tedros akan dimasukkan ke hutan ajaib dari sisi yang berbeda, lalu berusaha menghadapi bahaya dan bertemu sebelum fajar. Di sini Tedros sangat bersemangat, hanya Sophie lah cinta sejatinya. Namun berbeda dengan Sophie yang nampak khawatir karena takut gagal melakukannya. Singkat cerita, uji dongeng pun dimulai. Di dalam hutan, Sophie mulai ketakutan karena tidak kunjung menemukan Tedros. Lalu keadaan pun semakin kacau saat dirinya bertemu dengan bunga pemakan daging. Baru saja lolos dari bunga-bunga itu, tiba-tiba Sophie yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak sampai kemudian seekor burung menolongnya yang ternyata ia adalah Egy. Egy kemudian menyuruh Sophie kabur dan mencari Tedros. Lalu ketika sudah bertemu mereka harus segera berciuman agar ujian segera berakhir. Namun ternyata kenyataan tak sesuai dengan rencana. Ketika Tedros dan Sophie hampir bertemu, tiba-tiba monster labu datang lagi untuk menyerang mereka. Di dalam pertarungan itu, Tedros nampak kewalahan, apalagi saat pedangnya terlempar. Ia pun semakin terpojok. Saat itu, Egy meminta Sophie untuk mengambil pedang dan memberikannya kepada Tedros. Tapi karena Sophie terlalu takut untuk melakukannya, Egy kemudian maju dan membantu Tedros mengalahkan monster tersebut. Karena Sophie yang ketahuan berbohong, Tedros menjadi marah dan langsung mengeluarkan sapu tangan merah yang tandanya dia keluar dari permainan. Sophie yang merasa kecewa pun menyalahkan Egy. Dia berkata Egy sengaja melakukan itu karena ingin merebut Tedros darinya. Alhasil karena kejadian itu persahabatan mereka pun rusak. Sekembalinya ke asrama, Profesor Dovey dan Profesor Leso memarahinya karena telah ketahuan melanggar peraturan. Tapi ketika Egy berusaha menjelaskan dan memberitahu bahwa Raval beberapa kali muncul di sekolah, Profesor Dovey sangat terkejut dan mengajak Egy untuk berbicara bersama dengan dewan guru lainnya. Egy membicarakan kemunculan Raval di sekolah itu. Ketika yang lain khawatir Raval akan membuat kekacauan, Profesor Leso malah mendukungnya karena itu berarti sekolah kejahatan akan lebih kuat dan lebih unggul dari
dari sekolah kebaikan. Namun, ternyata tidak sesederhana itu menurut kepala sekolah Rian. Kemunculan Rafal akan membuat kehancuran bagi sekolah, karena jika dia bertemu dengan Sophie, maka dunia dongeng akan dikuasai oleh kejahatan. Oleh karenanya, mereka harus mencari Sophie sebelum terlambat. Tapi sialnya mereka sudah terlambat. Rafal kembali lagi mempengaruhi Sophie untuk bergabung dengannya. Setelah menjelek-jelekan Egy di depan Sophie, Rafal memberikan tanda di pipi gadis itu yang katanya akan merubah wajah Sophie menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Selain itu, Rafal juga memberikan sihir darahnya agar keinginan untuk menguasai dunia dongeng segera terwujud. Secara perlahan, wajah Sophie pun mulai berubah. Profesor Leso yang melihat hal itu pun terkejut. Dia tak percaya kalau Sophie mengetahui tentang masa lalunya, di mana Profesor Leso sebenarnya adalah Leonara, gadis dari Gavaldon yang dulu menghilang. Dan dulu Leonara sudah mati-matian menjadi jahat, tapi hanya Sophie lah yang dipilih oleh Rafal. Singkat cerita, di pesta dansa Tedros menghampiri Egy dan bertanya kenapa Egy sangat membela Sophie dan selalu berusaha melindunginya. Lalu Egy pun menjawab bahwa Sophie bukan sekedar sahabat melainkan keluarga. Di saat yang lain mencela Egy, hanya Sophie lah yang mau berteman dengannya. Setelah melihat kebaikan hati Egy, Tedros tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, dan di waktu yang sama pula Sophie pun datang dengan wajah barunya, yang berarti kekuatan sihir darah sudah menyatu dengan tubuh Sophie. Tedros berpikir bahwa Sophie hanya ingin menakut-nakuti mereka saja. Namun ketika mereka mengetahui kalau seluruh dewan guru dan para peri telah disihir menjadi patung, Tedros pun kemudian langsung menyuruh teman-temannya untuk menyerang sekolah kejahatan dan melenyapkan penyihir Sophie. Egy yang masih peduli dengan keselamatan Sophie langsung berubah menjadi burung dan meminta Sophie untuk menghentikan semua ini. Tapi karena Sophie tak mau mendengarkan, akhirnya kekacauan pun terjadi. Siswa dari sekolah kebaikan pun menyerang lebih dulu, dan serangan itu bisa dengan mudah dilawan oleh Sophie karena mereka telah melanggar peraturan di mana murid dari sekolah kebaikan tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Sophie pun kemudian menukar kostum mereka. Lalu peperangan pun dimulai kembali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana sekolah kejahatan selalu kalah ketika bertarung, kini berkat bantuan Sophie, mereka bisa menyerang sekolah kebaikan dengan sangat mudah. Di tengah-tengah peperangan, Egy selalu berusaha menyadarkan Sophie, namun semua sia-sia. Sophie kemudian merubah dirinya menjadi burung gagak dan terbang menuju menara kepala sekolah untuk membalas dendam. Namun saat masuk ke dalam menara, sebuah fakta mengejutkan terungkap bahwa Rafal sebenarnya masih hidup dan menyamar menjadi kepala sekolah Rian. Jadi, kisah yang sebenarnya saat itu Rafal berhasil melenyapkan Rian dan sengaja menyamar untuk merusak keseimbangan sekolah kebaikan dan kejahatan. Merusak moral para murid kebaikan dengan membuatnya selalu menang dari murid kejahatan agar mereka menjadi angkuh dan sombong, sehingga secara otomatis mereka akan lemah karena kesombongan itu. Rafal kemudian mencoba memperdaya Sophie bahwa cinta sejati yang dapat mengubah kehidupan Sophie hanyalah dirinya dan bukan Tedros. Sophie yang sudah terlena karena sihirnya pun dengan mudah memberikan ciuman itu. Namun kemudian Sophie sadar bahwa semua ini hanyalah tipuan. Ciuman itu hanyalah jalan agar Rafal mendapatkan kekuatan terbesarnya untuk menguasai dunia.
dan kemudian membangun kembali sekolah itu yang kemudian akan didominasi oleh kejahatan. Ketika Sophie menyesali perbuatannya, Eggy datang untuk menolong Sophie saat mengetahui Rafal ingin menjadikan Sophie cinta sejatinya. Eggy berusaha melindungi Sophie. Tiba-tiba Rafal melemparkan penstorian ke arah Eggy yang kemudian mengenai dada Sophie. Sophie ternyata berusaha melindungi sahabatnya. Terlukanya Sophie ternyata membuat sekolah yang tadinya runtuh menjadi kembali seperti semula, dan kekuatan besar itu pun perlahan menjadi lemah. Di waktu yang sama, Tedros diam-diam datang dari belakang untuk melenyapkan Rafal. Tapi ternyata Rafal sudah mengetahuinya. Tedros pun terlempar cukup jauh. Ketika Tedros sudah tak berdaya dan hampir dilenyapkan oleh Rafal, dengan sisa kekuatan Sophie, kemudian Sophie melemparkan pedang Excalibur ke arah Eggy dan membiarkan sahabatnya melenyapkan Rafal. Akhirnya sekolah itu pun kembali tenang tanpa adanya Rafal. Namun karena semua peristiwa itu membuat Sophie tewas di pelukan Eggy. Walaupun Sophie berbuat jahat pada Eggy, Eggy masih tetap menyayangi Sophie sebagai sahabat terbaiknya. Dia menangis hingga air matanya jatuh ke tubuh Sophie. Kemudian sebagai ucapan selamat tinggal, Eggy pun memberikan ciuman yang tulus sebagai sahabat. Kemudian keajaiban pun terjadi. Sophie hidup kembali dan gara-gara ciuman itu pun dua sahabat kembali bersama. Begitu pula dengan para guru dan murid yang ada di sekolah kebaikan dan kejahatan. Mereka pun kemudian bersatu dan akan membuat kehidupan menjadi seimbang. Beberapa saat kemudian sebuah portal terbuka. Itu adalah jalan di mana Sophie dan Eggy bisa kembali ke desa mereka. Sophie pun meminta agar Eggy tetap tinggal di sekolah itu, sedangkan dirinya akan pulang. Namun Eggy menolak dan memilih pulang bersama Sophie. Eggy pun kemudian berpamitan kepada Tedros. Dan film pun ditutup dengan Eggy dan Sophie kembali ke desa dan hidup seperti dulu lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.